Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar teman-teman Geriatri Care? Hari ini kembali lagi bersama saya Tia Rahma dalam episode Geri Talks yang akan mengangkat tema mengenai penyakit ginjal. Nah, jadi beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Ginjal Sedunia. Oleh karenanya, di samping juga ada beberapa dari teman-teman Geriatri Care yang minta untuk bahas mengenai masalah ginjal gitu ya. Nah, kebetulan banget ada temanya nih sekarang berkaitan dengan Hari Kesehatan Ginjal Dunia gitu. Nah, sambil menunggu Dokter Dina, kelihatannya beliau belum bergabung. Sambil menunggu Dokter Dina, jadi sekilas kenapa sih ginjal itu memiliki fungsi yang penting untuk tubuh kita gitu ya. Jadi memang fungsi ginjal ini sangat sangat penting gitu karena di samping memang ginjal ini juga dia memproduksi sel-sel darah merah, kemudian juga dia mengatur keseimbangan cairan tubuh, dan ginjal ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat atau sisa-sisa metabolisme dalam tubuh kita yang sudah tidak digunakan. Nah, itu dibuang melalui ginjal. Dan juga penting dalam mempertahankan keseimbangan tekanan darah. Oleh karenanya, pada hari ini dari Geriatri Care kami mengundang Dr. Dina Nilasari, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, yang akan menjadi narasumber kita kali ini ya. Dan beliau adalah seorang internis nefrologis yang praktek di Rumah Sakit MRCCC Semanggi, kemudian juga Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk dan Mampang. Nah, jadi kalau nanti ada yang mau konsultasi ke Dokter Dina, silahkan mencari beliau di sana. Saya kelihatannya Dokter Dina udah ada, saya mau invite dulu. Oke. Semoga jaringannya. Hai Din. Din. Ya, bentar. Suara kan Din? Oh gitu. Oh, Halo, tunggu ya. halo ya nggak apa-apa. Jadi tadi Dina nih, Dokter Dina bisa dari keluarga, jadinya lumayan ya. Udah selesai Dina acara. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Jelas? Suaraku kedengeran nggak? Iya, kedengeran dong. Ya Allah, kangennya. Iya, lama banget ya. Din, yaudah nanti kita bikin inilah ya. Bikin ketemuan sama Ayah sekalian ya. Iya. Din, thank you ya. Cerita-cerita, jawab-jawab pertanyaan di Geriatri Care. Nah, Iya. Dokter Dina ini juga sebetulnya punya ini ya, Din, punya edukasi, media edukasi Instagram juga Iya. tentang ginjal. Apa Din namanya? Kidney Mates. Kidney mate, ya, teman ginjal bahasa Indonesia. Mau tahu tentang ginjal, itu Dokter Dina suka kasih edukasi tuh. Di Kidney Mates, silakan follow account Kidney Mates, nanti aku akan kasih tahu apa Instagramnya. Nah, Din, kan kemarin kita ngobrol-ngobrol tuh Din soal Hari Ginjal Sedunia. Nah, mungkin Iya. biar teman-teman ini tahu kan sebelum kita jawab-jawab pertanyaan. Jadi World Kidney Day itu maksudnya apa sih dan temanya tahun ini tuh tentang apa sih, Din? Oke, jadi World Kidney Day sebenarnya sih sama ya dengan hari-hari di bagian-bagian yang lain, ada World Cancer Day gitu. Jadi itu ajang untuk kita ngerayain aja, bahwa memberikan informasi ke pasien, ke masyarakat, edukasi gitu. Jadi setahun sekali kita memperingati World Kidney Day. Terus tahun ini tuh temanya adalah sebenarnya lebih ke edukasi. Jadi menjembatani pengetahuan atau knowledge gap gitu, mengenai kesehatan ginjal.
Jadi pada dasarnya ya seperti hari-hari yang lainnya gitu ya, kita supaya mungkin orang-orang lebih aware tentang kesehatan ginjal. Iya, Jadi ya. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan untuk campaign, seperti campaign gitulah. Ya. ginjal itu perlu disayangi ya. Jadi kalau buat sayang kita mesti ingetin setiap tahun gitu kan supaya ginjalnya dijaga gitu kan. Terus kita Iya. edukasi apa masalah-masalah pada ginjal. Nah, Din, karena ini geriatric care, jadi kan memang targetnya sih memang untuk oma opa kan Din gitu. Iya, Tapi lansia ya. lansia, tapi kan memang di sini juga banyak temen-temen yang belum capai usia lansia nih, tapi yang ngurusin oma opanya, ngurusin mama papanya gitu ya. Hmm. Nah, jadi berapa ada yang tanya gitu, dok emang penyakit ginjal tuh cuman gagal ginjal aja ya? Kayaknya orang tua banyak ya dok yang gagal ginjal gitu. Nah, jadi mungkin Din sedikit bisa nggak, kira-kira apa aja sih penyakit-penyakit ginjal yang paling sering dialami sama lansia? Mungkin selain si gagal ginjal ini gitu loh. Oke, jadi kalau kita berbicara penyebab ginjal di yang paling utama itu adalah diabetes ya di seluruh dunia ya. Di Indonesia sih diabetes itu yang kedua, yang pertama hipertensi. Iya, Nancy. jadi kita tahu kan biasanya yang udah lansia tuh pasti ada hipertensi. Oh. Jadi ya paling banyak penyebabnya hipertensi ya kalau di Indonesia. Nah banyak lagi sih penyebab-penyebab lain, tapi ya nanti kita bahas lebih detail kali ya. Kan juga ya tadi ya ada beberapa. Ya mungkin jadi gitu orang-orang tuh kalau udah ngomongin masalah gangguan ginjal langsung dihubunginnya ke oh ini gagal ginjal. Padahal penyakit ginjal kan nggak cuma gagal ginjal ya, ada penyakit Ya, ginjal gitu kan, ada penyakit ginjal karena masalah sumbatan di pembuluh darah dan lain-lain gitu. Jadi ya, nanti juga gagal ginjal itu penyakit ginjal tahap akhir ya. oh kalau gagal itu tapi ini masalahnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk kayaknya sebagian besar arahnya tuh ke gagal ginjal kronis, ada yang tanya-tanya soal cuci darah. Nah, kita ngomongin nih gagal ginjal gitu kan, gagal ginjal yang kronis itu kan ada di bagian itu ya, dari tahap 1 sampai 5 tahap akhir. Nah, kalau cara pilihan terapinya nih, biar teman-teman juga tahu nih mungkin pilihan-pilihannya untuk melaksanakan tata laksana gagal ginjal kronis ini, selain cuci darah gitu. Nah, kira-kira tuh pilihan apa aja tuh, Din? Oke, jadi kalau yang kita udah sebut penyakit ginjal ya, penyakit ginjal itu ada akut, ada kronik. Kalau udah kronik, nanti lama-lama udah jadi gagal ginjal tuh. Nah, yang gagal ginjal ini pilihan terapinya sekarang ini yang ada, itu ada 3. Jadi kita Ya. sebut terapi pengganti ginjal atau renal replacement therapy. Yang pertama CAPD, terus Hmm? yang biasanya orang awam tahu ya, peritoneal dialisis yang di perut. Terus Hmm? kemudian cuci darah, yang orang awam tahu sebagai cuci darah, hemodialisis, dan yang ketiga cangkok ginjal. Transplantasi ya. Nah, Ya, transplant tuh sebenarnya udah maju ya, Din. Ya kan? Udah nggak kayak dulu ya. ya. Transplant sekarang banyak dilakukan. Nanti juga ada tuh pertanyaan mengenai transplant gitu. Nah, Ya. tapi transplantasi ginjal, Din. Karena mungkin tempat rumah sakitnya masih terbatas kan, yang bisa melaksanakan transplant gitu ya. Nah, kalau seseorang misalnya ada orang tuanya yang didiagnosis sakit ginjal, harus cuci darah nih misalnya, terus dia mau opsinya mau transplantasi. Nah, itu mesti kemana tuh, Din, kira-kira? Iya, jadi yang sekarang itu transplantasi ada di RSCM, sejauh yang saya tahu ya, RSCM, kemudian rumah sakit swasta ada di Siloam Asri. Oke, rumah sakit Imam Asri ya. Karena itu kayaknya memang rumah sakit ginjal ya, Iya, subnya. Oke. Jadi iya. silakan datang nanti mungkin bisa konsultasi kira-kira apa saja kriteria nanti untuk donornya, untuk apa gitu ya Iya. Din ya. Oke, nah terus Din, ini kan, aduh nih terima kasih nih teman-teman join. Nanti teman-teman Iya. mungkin boleh apa kirim-kirim pertanyaan di kolom komentar atau question box dan sambil menunggu bertanya kita udah punya beberapa di rekan-rekan geriatric care yang kirimin langsung via direct message Din. Nah mungkin kita jawabin itu dulu kali ya Din. Iya, iya. Oke Setuju. ya, setuju ya sambil nunggu. Nah
Jadi ada pertanyaan pertama nih, Din, dari teman geriatriker. Dia menanyakan, Bapak saya umurnya 69 tahun. Saat ini menjalani darah sudah 3 tahun terakhir. Nah, memang ada sakit tinggi yang cukup lama katanya. Ini tadi ada hubungannya dengan yang Dina bilang ya, penyebab gagal ginjal tensi gitu. Nah, pertanyaannya, apa cuci darah ini harus dilakukan seterusnya, Dok? Mungkin maksudnya long life ya. Dan ada nggak Ya, harapan saya bisa di stop cuci darahnya gitu? Gimana, iya. Din? Hmm. Oke. Jadi pertanyaannya udah 3 tahun ya. Uh, Udah 3 tahun cuci darah. Jadi memang pada saat dokter mendiagnosis bahwa pasien harus cuci darah, itu hmm. memang sudah harus dilakukan rutin. Kalau itu penyakit ginjal kronik. Ya. Nah, kalau ditanyakan apa kemungkinan bisa di stop, ya kita bisa lakukan terapi pengganti ginjal yang lain, misalnya transplantasi. Dengan transplantasi, ya pasien bisa berhenti cuci darah. Gitu. Oke. Jadi memang kalau sudah gagal ginjal kronis yang tahap akhir, artinya butuh pengganti ginjal. Memang artinya karena kedua ginjalnya sudah tidak berfungsi, harus ada cara lain untuk Ya, itu tadi ya, mengeluarkan sisa-sisa, iya, mengatur darah dan lain-lain. Nah itu pilihannya yang 3 itu. Nah jadi iya. ini jadi kalau orang awam mungkin bilangnya jadi nggak enak juga vonis gitu kan. Jadi kayaknya kalau udah darah Iya, katanya vonis gitu ya. vonis fungsi ya mungkin ya aman ini cara bapaknya udah mulai ini kali nyaman gitu ya. Jadi mungkin opsi berikutnya yang bisa kita pikirkan supaya artinya cuci darahnya bisa kita stop gitu ya harus dengan opsi pengganti ginjal yang lain yaitu Ya, transplantasi. iya, Oh. benar. Mm-mm. Iya, oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Gitu. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan. Nggak bilang sih di daerah mana ya. Kalau di daerah Jakarta mungkin bisa kita arahkan untuk Iya, ya. Gitu. Tapi ini iya. karena nggak Tapi tahu di beberapa daerah di Indonesia sudah ada juga sih yang gimana. melakukan transplantasi. Bandung udah ada ya, Bandung Di eh, Semarang ya. ya, sejak yang saya tahu, iya. Oke, ya. Jadi ini harus yang ada di sana. Nah, Dian, terus pertanyaan yang kedua nih. Dok, ibu saya umurnya itu 66 tahun. Memiliki penyakit gula katanya. Sebulan yang lalu buang air kecilnya itu berdarah dan disertai nyeri gitu di perutnya terus saat buang air kecil. Lalu ibu dikonsulkan dokter ginjal dikatakan gitu. Nah disaranin untuk untuk dihancurkan batunya. Nah sebaiknya gimana dok? Apakah tindakan itu aman untuk ibu saya yang sudah lansia katanya? Iya. Jadi ini berarti penyebabnya karena batu ginjal ya. Batu ginjal bikin kolik yang memang nyeri banget, ya. Uh-uh. Jadi biasa pada saat batu itu turun, memang biasanya disertai dengan ada darah juga, ya. Yeah. Karena itu melukai mukosa dinding di dalam. Nah, sekarang pertanyaannya apakah aman untuk dilakukan Dia hancuran bilangnya batu? Jadi SWL ya. iya, SWL. Jadi penghancuran batu itu memang dilakukan namanya shockwave lithotripsy ya, ekstrakorporeal. Jadi di luar. Jadi nggak ada tindakan invasif sebenarnya. Tapi itu ada syaratnya juga, batunya mesti kurang dari 2 cm. Dan syarat yang kedua, pasien tidak mengalami infeksi ginjal kronik. Jadi kalau ada infeksi ginjal kronik itu juga tidak boleh dilakukan SWL gitu. Jadi Ya, harus nanti bisa ke dokter urologi ya untuk menanyakan lebih lanjut. Nanti dokter urologi akan memberikan informasi mengenai letak batu, berapa misalnya ada batu multiple beberapa itu nanti dokter urologi yang akan menentukan. jadi mungkin kalau lihat dari saraninnya untuk di SWL, dia bilang dihancurkan sih ya soalnya mungkin Ya, mudah-mudahan kurang dari 2 cm gitu. Dan ya, kalau lihatnya sih kelihatannya ini kan masih masuk ke
young old ya. Jadi kan orang kalau lansia tuh dibagi ada yang young, ada Iya, yang old, ada yang very old. Nah ini masih masuk yang insya Allah yang mudah-mudahan ya. mungkin kalau seandainya memang kondisi yang lain baik, dinilai sama dokternya baik, ya mungkin sebaiknya kan ya kalau nggak dilakukan juga bahaya ya Din ya, bisa Iya, bikin benar. gagal makin lama kan, gagal Iya, ginjal yang karena risiko infeksi, apalagi pada usianya ya. Mm-mm. jadi mungkin yang terbaik memang dilakukan tindakan untuk mengangkat batunya, apakah itu nanti dihancurkan pakai SWL atau mungkin harus dioperasi itu Iya, iya. ya Nanti apakah layak atau tidaknya nanti akan dinilai ya dengan dokter geriatri juga akan dokter urologi. disiapkan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan sih nanti bisa dilanjutin nih Bu ya ke dokter apa ginjalnya atau mungkin ke dokter bedah urologinya. Nah, terus pertanyaan pertanyaan yang ketiga, Din, ini ada dari message nggak mau disebutin namanya katanya. Oh ya udah gitu kan. Jadi dok, saya minta saran. Bapak saya umurnya 64 tahun, baru saja dikatakan mengalami gagal ginjal dan butuh cuci darah gitu. Kayaknya ini karena sebelumnya aktif gitu kan, nggak ada keluhan apa-apa sih gitu. Tapi memang ada sakit sama dan karena nggak ada keluhan jadi juga nggak pernah minum obat gula. Jadi mungkin gulanya nggak terkontrol ya. Ya, Kemudian ini bapaknya masuk rumah sakit karena sesak katanya dan juga badannya agak bengkak terutama kaki. Nah pada saat masuk itu malam itu langsung dilakukan cuci darah katanya. Dan setelah cuci darah dan dirawat, bapak itu dikatakan harus menjalani cuci darah seterusnya gitu. Pertanyaannya, apa ada cara lain ya dok untuk bapak saya selain cuci darah terus menerus? Balik lagi tuh ke yang tadi pertanyaannya itu ya. balik lagi yang tadi benar-benar. Ya, jadi ini kelihatannya memang penyebab gagal ginjalnya karena diabetes ya. Karena penyakit gula, diabetes, kemudian pasien mengalami gagal ginjal dan akhirnya harus dilakukan terapi pengganti ginjal. Nah, biasanya pada saat kondisi yang akut seperti ini memang pilihan kita ya hanya cuci darah, hemodialisa, atau ada juga sih yang CAPD akut tapi jarang sekali kita lakukan ya di rumah sakit di Indonesia. Kemudian ya pilihannya ya tadi kalau misalnya tidak mau cuci darah lagi memang pilihannya adalah transplantasi. Oke, jadi ya mungkin memang terapi, artinya gini terapi pengganti ginjalnya memang harus terus menerus. Pilihannya bisa dibicarakan lagi dengan Ya, dokternya. Karena kalau lihat bapaknya masih aktif nih Din, kayaknya CAPD masih cocok ya. ya benar. Ya nggak sih? Nah, peritoneal dialisis itu kan memang lebih cocok untuk orang-orang yang memang masih aktif. Karena kan memang dikerjakan secara mandiri ya, Din. Iya, iya. Walaupun memang Kita semuanya di Indonesia memang lagi menggalakkan untuk CAPD ya dari nah memang Kemenkes. memang kelihatannya sih ya karena setiap jam itu kan harus setiap 4 jam sorry ya kan bener kan Din harus Ya, diganti jam cuman artinya ya pasien melakukannya sendiri gitu jadi nggak perlu ke rumah sakit setiap seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu ya Din dan kita biasanya sebutnya costnya home dialysis. Iya, dan dialisis costnya di juga rumah. apa cost lebih kecil daripada melakukan hemodialisis darah gitu ya. Ya mudah-mudahan Dan juga itu penting banget di Indonesia, apalagi daerah-daerah yang memang tidak terjangkau fasilitas dialisis hemodialisis ya. Jadi ya bisa tertolong dengan CAPD itu. tuh ya. Karena gini, semua tapi sih ada baik ada buruknya gitu ya. Tapi kan kita lihat yang Betul. paling cocok sama Iya, mana nanti gitu. dokter akan Kalau menentukan. Jadi nanti kita akan memberikan penjelasan mengenai semua jenis terapi pengganti ginjal. Nanti yang akan mendesain adalah dari keluarga, gitu, dari pasien. Jadi kita akan menjelaskan secara lebih detail, secara lengkap keuntungan dan kerugian masing-masing terapi pengganti ginjal tersebut. Gitu. dan di ada juga pasienku yang masih CAPD sampai sekarang Nah, yang memang
ada itu adalah kepercayaan dirinya tuh masih ada. Jadi kalau Iya, orang-orang yang CAPD, mereka nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa ada ketergantungan ke iya, rumah sakit kan dia. iya, Jadi iya, benar. quality of Psikologisnya ya, iya, quality of life-nya jadi lebih sih kalau orang-orang yang dengan CAPD ya. Meskipun ada iya, juga ada atau apa ya, tapi di luar itu selama lancar-lancar aja, kelihatannya mereka punya kepercayaan diri dan quality of life-nya jadi masih jauh lebih bagus gitu dibandingin iya. hemodialisis cuci darah gitu. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman geriatrik tahu ya bahwa terapi pengganti ginjal hanya cuma cuci darah, tapi ada yang namanya peritoneal dialisis dan bisa yang memang dilakukan sendiri atau Iya. mandiri gitu. Benar. Terus ini ada pertanyaan lagi, Din. Nomor 4 nih, di, di question box juga ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Kenlara Sakin dari Iya. question box. Dok, ada contoh prosesi APD nggak? Sebenarnya prosesi APD itu kayaknya ada ya, di YouTube juga banyak ya, Ada, gitu. iya, 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 betul. Mm-mm. Mungkin kalau ada yang mau lihat gimana sih, ketik aja CAPD gitu ya, terapi pengganti ginjal nanti di YouTube banyak, atau Go Iya, gitu juga. prinsipnya adalah dia memfiltrasi dengan menggunakan membran peritoneal gitu. Iya, betul. Jadi ini di daerah perut gitu ya, disaringnya di Iya, situ. betul. Nah, tuh Min Abdullah CAPD bisa traveling, bener ya kan? Dibawa Iya. kemana-mana kan? Ya meskipun HD juga bisa traveling, tapi Oh, ya memang ke eh, apa namanya ke daerah yang ada sarana HD ya. dan, dan pengurusan traveling kadang-kadang suka repot ya, cari fasilitasnya, kita bikin surat Hmm, untuk surat. Oke. harus Nah, dipastiin dulu. Nanti pas traveling gak ada tempatnya kan repot juga ya. betul, betul. Nah, ini pertanyaan nomor 4, Din. Dok, ingin bertanya, untuk orang tua saya yang sudah menjalani cuci darah rutin, adakah pantangan makanan tertentu? Gitu. Jadi kayaknya nih masalah makanan, minuman yang boleh, nggak boleh Nah, gitu, Din. ya, oke. Kalau masalah makanan, yang pasti pada saat cuci darah itu jumlah protein yang boleh dikonsumsi itu udah lebih tinggi ya daripada yang pre-dialysis. Jadi pada Mm-mm. saat sebelum HD, jadi pada saat pasien datang ke kita dengan gangguan ginjal tapi belum gagal ginjal, kita akan memonitor tuh dengan bantuan diet juga supaya proteinnya nggak terlalu tinggi konsumsinya. Nah pada saat HD itu sebenarnya konsumsinya bisa lebih tinggi, jadi setara dengan orang normal. Karena kita menghindari kekurangan gizi atau malnutrisi pada pasien-pasien yang HD. Makanan lain yang biasanya dihindari itu tergantung juga dengan hasil laboratorium pasien. Kan biasa dengar pasti nggak boleh makan pisang. Iya, Nah ini alimut. juga nggak bersifat universal. Semua pasien CKD nggak Hmm. boleh makan pisang. Tergantung dari, ada juga mereka yang kaliumnya rendah. Jadi Hmm? ya boleh makan pisang dong, justru dianjurkan Ya, gitu. Yang ya. nilai kaliumnya selalu tinggi itu yang kita minta untuk menghindari makanan-makanan tinggi kalium, utamanya Hmm. pisang, buah-buahan, kemudian sayuran hijau. Oke. Oke. Nah, jadi pokoknya pada dasarnya makanan tuh jumlah protein juga kita lihat karena ini udah cuci darah, jadi jumlah proteinnya juga pasti boleh lebih tinggi sedikit Ya, dibandingin sama darah ya, Din. Terus ya, satu kadar kalium dan lain-lain diperhatikan. Nah, biasanya nih kalau pasien-pasien kan suka bilang ya kalau lagi cuci darah itu mereka suka tanda kutip pesta-pesta. Maksudnya pesta-pesta tuh mungkin ya mereka bisa makan apa aja kan, jadinya pada saat ya yang mereka bisa, kadang-kadang kan orang kalau udah gangguan ginjal apa yang sudah kronis dan urinnya udah nggak keluar tuh kan minumnya dibatasin banget ya, Din, gitu. Jadi kadang-kadang hanya ya. bisa apa sih minum agak banyak kalau lagi HD gitu kan. Jadi kalau kata pasienku, ya dok nih biasanya mama suka pesta nih kalau lagi HD gitu kan. Gitu. Jadi mereka bisa makan apa aja kalau lagi HD. Nah, nih Iya. terus ada
Din, dok, kalau orang tua sakit ginjal itu bisa diturunkan ke anaknya nggak ya? Oke. Jadi Nah ya. menanyakan kira-kira jadi tergantung sih, tergantung penyebab sakit ginjalnya apa. Jadi ada penyakit ginjal yang bersifat memang familial, jadi genetik. Anggaplah seperti beberapa penyakit glomerulonefritis, yaitu radang ginjal, seperti IgA nephropathy, itu bisa familial. Jadi saya punya pasien yang bapaknya, anaknya, Mm-mm. semua dua-duanya itu sakit ginjal, IgA nephropathy. Ada juga kelainan genetik yang namanya Alport syndrome, itu juga genetik. Jadi tergantung. Kalau penyebabnya karena infeksi atau batu yang berulang itu tidak menurun ya. Jadi tergantung lagi penyebabnya apa. Jadi memang nih kan penyakit ginjal itu banyak. Jadi nggak ya dari mulai gagal ginjal tadi atau mungkin infeksi gitu ya. Ya. Jadi mesti di itu penyebabnya yang mana gitu. Jadi untuk yang tadi disebutkan itu udah di apa tuh namanya? Kayak tadi apa tadi Din lupa hidropati Dina banget ya. Nih, itu beberapa yang penyakit genetik ginjal ya, itu ya memang bersifat menurun. Iya. Ya. Oke. Din ini terus ada pertanyaan lagi nih. Dok, bapak saya 6 tahun katanya ada gula sama hipertensi. Temenan tuh dua-duanya kan sakit gula sama hipertensi. Iya. Terakhir terakhir ini ada gangguan buang air kecil kayak anyang-anyangan gitu loh katanya. Nah, terus kalau pipis buang air kecil nggak tuntas rasanya. Nah, ke Mm-mm. dokter pembesaran prostat. Apakah pembesaran prostat ini membahayakan fungsi ginjal, dok? Dan pipisnya soalnya sedikit-sedikit katanya. Mana nih, Iya. Din? Uh, Iya, jadi prostat ya. Prostat itu kalau misalnya ada infeksi atau prostatnya membesar, itu dia bisa menutupi saluran mm, kemihnya sehingga ginjalnya bisa bengkak tuh. Oke. Akhirnya ginjalnya juga rusak, kreatininnya pasti tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu memang harus ke dokter urolog ya, yang memang spesialis di bidang saluran kemih. Nanti akan dinilai apakah harus dilakukan operasi atau diberikan obat-obatan untuk memperbaiki prostat. Atau bukan memperbaiki sebenarnya, memperlancar apa namanya berkemihnya, kemudian mungkin ada prostat yang radang bisa diberikan obat antibiotik gitu. Jadi kalau lansia tuh kan emang ya seiring berjalannya usia kan kalau pada Iya laki-laki benar. Mm-mm. yang namanya Pasti pembesaran ada keluhan itu ya. Mm-mm. keluhan dari yang mulai pipisnya tersendat, tidak apa sih tidak Ya, tuntas. Kadang-kadang ngeluh dok kok pancaran pipisnya nggak kayak dulu ya pancaran ya, ya. salah satunya pertanda dari pembesaran prostat. Nah, pembesaran prostat yang nggak diterapi, selain bikin nggak nyaman, itu juga bisa bikin sumbatan, obstruksi ke ginjal ya, tadi ya dokter Dina. Jadi, itu pun bisa mengganggu ginjalnya, kreatinnya jadi naik. Oh, dan Iya. dan itu harus diatasi. Kalau didiemin kelamaan, ya bisa gagal ginjal juga ya, Din. Karena kan terus-menerus dalam waktu 3 bulan gitu kan, bisa bisa mengalami gagal ginjal juga. Ya. Jadi harus segera dibawa dokter urologi gitu. Aku rasa sih mungkin ini udah ke dokter urologi ya karena katanya dikatakan sudah ada pembesaran prostat gitu. Nah, Iya, benar. pertanyaan dari question box Din. Katanya, Dok, dari Mbak Ken Larasati, Dok, CKD yang predialisis katanya yang sebelum cuci darah berarti ya. Apakah bisa ada perbaikan misalnya dari CKD 3 menjadi CKD stage 2 gitu? Dia balik nggak gitu? Kalau udah CKD stage 3 dia bisa balik ke stage 2. Gimana, Din? Iya, jadi gangguan ginjal tadi kan disebutin ada yang akut atau itu tiba-tiba terjadi dalam, ya kita sebutnya 3 bulan ya, melebihi 3 bulan itu kronik. Tapi ada juga emang yang bisa reversible. Jadi tergantung penyebabnya lagi. Beberapa penyakit radang ginjal atau penyakit ginjal akibat minum obat itu kalau Mm-mm. kita ngobatinnya lebih cepat, ginjalnya bisa balik lagi normal.
atau paling enggak perbaikan ya. Tapi kalau sudah prosesnya lama, apalagi karena diabetes misalnya, hipertensi, itu memang biasanya irreversible ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi progresivitasnya, menghambat progresivitasnya supaya nggak cepat rusak dan jatuh pada ginjal kronik atau gagal ginjal. Kalau yang kembali, kalau dia akut, diperbaiki kondisi akutnya, maka kreatin ini bisa membaik gitu ya. Tapi kalau Iya, udah kronis, dia nggak untuk reversible, sulit biasanya gitu. reversibilitasnya udah ya. Walaupun orang-orang gagal ginjal kronik juga kadang-kadang kita bisa bilang ada acute on CKD gitu ya. Jadi dia udah gagal ginjal kronik, tiba-tiba ada kondisi lain yang Tiba-tiba ada insults, iya, karena iya, diare, gitu kan. iya, Nah, dehidrasi, ataukah minum obat-obatan anti nyeri atau macam-macam lah penyebabnya. Infeksi juga bisa. betul. Nah, setelah diatasi kreatinnya bisa bisa turun gitu. Tapi apakah gagal ginjal kronik lagi? Ya tentunya enggak ya, Din, karena kan emang sudah gagal ginjal kronik secara Iya, emang, gangguan iya, anatomi kimiawinya udah iya, enggak bulan. iya. Jadi ini sebenarnya bukan masalah melabeli orang bahwa ini gagal ginjal kronik akan gagal ginjal kronik terus, tapi lebih ke precaution aja. Kalau kita udah memberikan diagnosis seperti itu, artinya dokter udah memberikan obat-obatan, kemudian edukasi supaya ginjalnya nggak semakin memburuk gitu. Turun berat gitu. Nah, Din, terus nih ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya pertanyaannya ini nih, menarik tentang transplantasi. Jadi dok ingin bertanya mengenai donor ginjal katanya. Ini kayaknya dia mau jadi donor ya. Apakah Donor ginjal. Iya. pendonor itu harus dari keluarga pasien katanya? Dan bagaimana ya dok caranya supaya bisa melakukan donor? Gimana Din? Iya, oke. Kalau menjadi donor, memang ada dua jenis, ya. Bukan ada dua jenis, jadi ada dua sumber. Apakah dari related atau non-related? Related artinya ada hubungan darah, jadi saudara kandung, orang tua ke anak ke orang tua, itu semua related. Ada yang non-related, itu biasanya dari suami ke istri atau istri ke suami, ataukah orang lain yang memang hubungannya dekat secara psikologis mau mendonorkan ginjalnya ke orang tersebut. Tapi nggak semuanya bisa juga. Kita harus pertama screening golongan darah, kemudian setelah golongan darah itu kita harus lihat lagi ada pemeriksaan imunologinya. Kira-kira dia cocok nggak ginjalnya. Kalau misalnya cocok ya baru kita lakukan selanjutnya. Oke, jadi mesti dilihat juga ya, nanti ada pemeriksaan yang Iya, perlu dilakukan karena donor kan juga harus sehat ya Din, harus dipastikan bahwa memang donor ini dia akan aman hidup dengan single kidney nih, iya, artinya kan pasti iya. Yang pasti donor harus sehat memang. Nggak ada hipertensi sebaiknya, atau hipertensinya terkontrol banget, ya. Kemudian ya, nggak ada penyakit-penyakit ginjal utamanya, karena kita tidak mau membuat mereka semakin jelek fungsi ginjalnya, ya. oke. Dan Din, juga terus ini tidak ada tidak lagi. juga resipien, Kenapa? ya. Iya, dan juga Agak kan tadi kalau pas fungsi pas ginjal lo terganggu kan untuk yang dia ngasih ginjal ngomong, itu orang yang dia berikan ginjal atau resipien kan tidak mendapatkan ginjal yang baik gitu kualitasnya. ya betul. Jadi ini ya mesti dilihat dulu memang harus dalam kondisi yang sehat kalau mau melakukan donor gitu. Nah, dia ada pertanyaan lagi. Dok, ibu saya usia 65 tahun katanya masih aktif untuk masak dan ada usaha catering di rumah. Jadi mungkin masih ini ya, masih robust gitu ya kalau ini bahasanya geriatrinya tuh lebih apa geriatri yang perkasa gitu. Namun ibu ada penyakit udah 10 tahun lalu katanya. Nah, terus Gimana gimana? 10 tahun yang lalu tuh udah sakit gula. Nah, Terus
ini karena pandemi katanya ibu nggak pernah kontrol ke dokter dan sudah stop pengobatan gulanya sama sekali gitu. Nah kemarin ini ibu dicek labnya katanya dan ternyata kreatininnya 3,1 Mm-mm. dari laboratorium. Nah gulanya sekitar 200-an. Tapi ibu nggak ada keluhan apa-apa. Nah, apakah ibu saya sudah mengalami gagal ginjal, dok? Katanya. Selanjutnya gimana ya? Jadi dulu nggak pernah ada, tapi terus tiba-tiba dicek kreatininnya 3,1, nggak ada keluhan apa-apa sama sekali, tapi memang ada diabetes Ya. tidak terlalu. Gimana, Din? Iya, jadi emang kayak gitu ya. Kalau ginjal memang nggak ada cara lain selain kita periksakan. Karena kita nggak akan ngerasain sakit apapun, Hmm? tahu-tahu ginjalnya udah nggak bagus gitu. Jadi sebaiknya memang general check up paling nggak setahun sekali, ya. Apalagi yang memang ada diabetes, hipertensi itu harus lebih sering karena ya risikonya adalah memang penyakit ginjal kronik ya. Jadi pasien harus lebih aware, harus lebih mungkin agak lama kali dia nggak cek ya, karena nggak mungkin bisa dalam secepat itu langsung kreatininnya 3. Ya. Jadi Biasanya kalau dalam waktu lama sih. betul, jadi kayaknya nih Uh-uh. kan 3 sebelum pandemi itu udah nggak kontrol kan. Terus habis Oh itu iya, iya. nggak kontrol, nggak minum, Ya. ngerasa kan. Jadi dia nggak. Kalau sebelum pandemi, misalnya kreatinnya normal terus naik tiba-tiba 3, itu Ya. sih memang harus cari penyebab lain juga. Jangan sampai ada penyebab lain. Jadi nggak menutup kemungkinan meskipun dia ada diabetes, dia ada penyakit ginjal yang lainnya. Ya, Misalnya radang ginjal atau GN, glomerulonefritis itu bisa aja. ya kayak RPGN gitu kan bisa diobatin cepet ya kalau ketahuannya cepet. Iya, benar. Iya, apalagi itu biasanya memang kita jangan semata-mata melihat, oh ini karena diabetes, jadi penyebabnya diabetes. Nggak harus selalu kayak gitu. Ada banyak pasien yang dia diabetes, tapi kok kerusakan ginjalnya kok nggak sesuai ya dengan lamanya diabetesnya, dan kita melihat nggak cocok lah. Ya kita bisa cek kira-kira ada penyebab lain nggak gitu. Nah, kalau RPGN ya harus segera di treat ya, maksudnya dia di Iya, treat. kalau RPGN itu emang kayak emergency di bidang ginjal ya. Jadi harus segera kita diagnosis, kemudian di-treat, dan ya biasanya reversibilitasnya bagus kalau di-treat. Tapi tergantung lagi penyebabnya apa. Ya, biasanya kalau udah ada gula segala macem tuh ya agak repot juga ya, Din. Iya, Kalau udah ada iya. gula itu biasanya agak repot. Nah, Din ini ada pertanyaan di direct message. Um, uh, Mm-mm. ini ada payment apa nih dari payment Salehi, kenal nggak, Din? Hello, Dr. Dina. My father has CKD for 3 years Oh. now, but he's taking medicine, oprorenal, and if the creatinine and urea decrease, Mm-mm. does he need to do dialysis? Thank Hmm. you. Is Sama dia Indonesia a safe place to pay- the kidney transplant? Okay, so definitely Indonesia is a safe place to the kidney transplant. um, Kalau yang pertama ini, oke. agak Okay. bingung juga. Soalnya maksudnya kita nggak tahu juga ininya apa ginjalnya tuh ya, Ya, Din ya. ya, CKD stage berapa gitu. Kalau emang udah stage 5, jadi IGFR yang udah di bawah 15, itu ya tergantung lagi. Kita akan lihat kira-kira ada keluhan apa, baru nanti di situ kita akan menilai, kita lakukan tindakan transplant atau penyakit apa namanya, dialisis ya, peritoneal maupun hemodialisis. Tapi transplant itu ada juga yang namanya preemptive transplant. Jadi nggak perlu nunggu sampai sampai cuci darah. Jadi kalau udah mulai stage 4, Ya, stage 5 itu udah bisa mulai dipersiapkan untuk transplant. Jadi pasien akhirnya ya nggak perlu cuci darah. Gitu. jadi justru pasien otomatis nggak perlu cuci darah, nggak perlu transfusi ya, karena Iya. nggak mengalami gangguan ginjal yang gangguan produksi eritropoietin untuk HB-nya gitu Iya. terganggu. Dan biasanya kalau kita mulai dari awal juga Lebih mulai baik, iya, iya.
Jadi yang jelek itu adalah yang pasien sudah stage 5 for a long time, sudah Ya. bengkak, Hmm. akhirnya juga jantungnya juga udah berat ya, karena kan kalau dia dalam kondisi kelebihan cairan, overload, akhirnya jantungnya juga berat, gagal Hmm. jantung. Betul. Nah, hal yang seperti ini biasanya yang sudah berat dan dia harapan hidupnya biasanya lebih lebih rendah ya daripada yang memang udah dipersiapkan dengan baik dari awal. Kadang-kadang kita juga dilihat ya kayak apa ya, waktunya kita edukasi gitu ya Din, Ya, kira-kira tahu ya. Tapi memang di kita tuh uh, untuk mulai treatment di awal itu kayaknya masih banyak yang ada apa tuh, mereka masih blocking gitu loh Din. Jadi kayaknya kalau mau menerima terapi di awal kan kita mau terapinya sebelum kan mengalami apa, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis tapi yang tiba-tiba harus cuci darah situ kan, itu kan tanda kutip kan kayaknya kondisinya udah terlambat gitu ya. Tapi hmm, rata di kita itu ya kan, jadi masuk dulu dengan kondisi ya, apa tuh, EO tuh yang mesti cuci darah sito tuh. ya, ya, ya itu. Itu biasanya Kadang-kadang kalau udah telat banget ya biasanya pasiennya udah ya plus ya yang beberapa ya karena udah datangnya udah kondisinya jelek gitu. Hmm. gitu. Jadi, tapi memang kadang-kadang di kita itu uh, masih ragu-ragu untuk menerima pengobatan gitu. Jadi nanti jadi sesuatu baru dilakukan tindakan gitu. Iya, Ya iya, mudah benar-benar. kita ini membuat pilihan terapinya orang tuanya tuh harus seperti ini sebaiknya gitu loh. Walaupun mungkin apa yang kita omongin kan sebenarnya nggak menggantikan konsultasi ke dokter ya. Artinya ini yang kita omongin kan edukasi. Benar. Jadi apa ini juga kita alamin, yang kita lihat pasien. Ini rata-rata pertanyaan-pertanyaan masuk itu kan biasanya yang ragu-ragu, minta second opinion gitu, ya kan Din? Jadi udah berusaha ke dokter gitu kan. Tadi pertanyaan kan rata-rata gitu. Tapi mau nanya lagi dok, bener nggak sih? Atau dok emang perlu? Ya gitu. Nah kita di sini berusaha memberikan arahan yang tentunya tidak menggantikan apa saran yang diberikan oleh dokter yang menangani oma opa gitu Karena ya. dokter yang menangani adalah yang paling tahu kondisi pasien. Setuju. Jadi kita di sini hanya apa ya, membagikan pengalaman, kasih lihat saran terapi-terapinya, pilih apa gitu. Jadi mudah-mudahan apa bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah ini kelihatannya masih pertanyaan lagi nih Din. Nggak kerasa ya mau sejam ya? Pada Iya. oh nih Din lewat tadi. Sorry dari Mas Irfan underscore Afin. Dokter, salam sehat. Ingin bertanya. Untuk lansia yang melakukan pasca operasi terkena hipertensi, mungkin kena hipertensi setelah operasi maksudnya ya, dengan tingkat tinggi, penanganannya gimana ya dok? Terima kasih jawabnya, sehat selalu. Gimana nih Din? Hipertensi, habis operasi kena hipertensi katanya. Ya kalau habis operasi baru kena hipertensi, Hmm. ya tergantung ya karena penyebab hipertensi memang banyak. Jadi itu memang perlu pemeriksaan lebih dalam lagi ya. Nanti harus ke dokter yang memang dokter penyakit dalam, dokter yang menangani hipertensi lah. Ya, dokter Hmm. ginjal hipertensi, dokter jantung juga menangani hipertensi. Nah, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Kenapa? Tiba-tiba hipertensinya muncul pada saat setelah operasi ya. Hmm. Makanya. Terus dia juga nanya mengenai hiperkalsemia ya. Hiperkalsemia itu kan dilihat juga ya kok apa penyebabnya ya. Kadang-kadang apakah emang ada hubungannya sama apa sih, kelenjar-kelenjar tiroid gitu-gitu ya Din ya. Jadi kalau penanganannya gimana ya, tentunya penanganan itu tergantung dengan penyebabnya. Ya, Ya, kira ya. jadi Ada nggak? juga hiperkalsemi yang over konsumsi vitamin D gitu Ya, bisa juga. Yang mega dose itu juga hati-hati. ya betul. Atau juga ya, atau mungkin
kalau ada obat-obat. penyakit tertentu, iya. Jadi ini sebenarnya terapinya seperti apa, kembali lagi mesti dilihat penyebabnya apa dan dibicarakan lagi sama dokter yang merawat ya, Mas Irfan ya. Semoga bisa membantu membuka wawasannya. Ada titis tuh, hai titis. Kita ada titis. Oke. Nah, Din, mumpung udah mau selesai nih, Din, dan aku lihat kayaknya kolom pertanyaan di komen udah nggak ada. Mungkin apa pesennya Dokter Dina? Ya, pesan-pesannya adalah bahwa masyarakat utamanya ya yang sekarang kita karena berbicara mengenai lansia, tapi juga masyarakat secara umum sesuai dengan sekarang tema World Kidney Day itu sebaiknya mencari informasi yang relevan, kemudian informasi yang memang bisa dipercaya. Jadi sebisa mungkin menghindari misinformasi ataupun hoax. Sebaiknya menanyakan langsung ke ahlinya. Jadi supaya nggak ada gap knowledge antara dokter dengan masyarakat gitu. Ya. Setuju. Jadi pokoknya hindari info-info yang kurang tepat. Kadang-kadang beredar tuh di WA grup tuh biasanya jangan minum air es karena bikin ginjal jadi kering gitu kan. Ya, maksudnya atau ya itu siapa yang bikin atau apa, cuman ya kembali lagi atau ya, yang lebih menyesatkan lagi, nggak boleh minum obat hipertensi lama-lama, nanti ginjalnya rusak gitu. Ya. Padahal justru kalau nggak iya. Karena gini, di masyarakat masih berpikir obat itu ya memang obat itu kan kimiawi, tapi untuk obat-obatan hipertensi, obat-obatan gula itu kan memang sudah diteliti secara jangka waktu panjang bahwa penggunaannya tuh relatif aman untuk long life gitu. Nah, memang ada beberapa gimana Din? Beberapa obat yang memang bisa merusak ginjal, tapi ya itu udah diteliti, jadi juga ada precaution di situ. Hati-hati untuk yang gangguan ginjal misalnya. Obat-obatan sih rata-rata aman ya, tapi ya memang ada beberapa obat yang sifatnya mungkin mengganggu ginjal orang tertentu tapi orang lain enggak gitu. Jadi ya di situ sih yang mesti dilihat lagi. Ya sekali lagi memang fungsi ginjal itu nggak dirasakan kalau misalnya kita ada gangguan ginjal, kita nggak ngerasain apa-apa. Ya harus dicek sebenarnya, ataukah paling enggak dilihat urinnya, ada masalah di urin enggak, dan darah juga kreatinin gitu. Kan pipisnya jadi kayak berbusa sekali gitu ya, itu juga harus kita periksa lebih lanjut, atau mungkin tiba-tiba ngeluh kok pipisnya jadi sedikit ya, nggak kayak biasa gitu ya Din. Iya. Itu berarti artinya sudah perlu dievaluasi sama dokter. Iya. Oke, kalau gitu. Oh iya Din, satu lagi. Din, belum. Aku ada titipan dari Kak Lydia, Mbak Lydia. Kan aku kemarin bikin reels mengenai menjaga ginjal. Kan aku ada bikin tuh, kalau di reels tuh kan pendek-pendek, ya kan? Jadi salah satu yang menyebabkan gangguan ginjal bisa karena kurang minum, karena kan dehidrasi. Nah, terus kali dia ngingetin, jangan lupa nanti pada saat Geritox itu diedukasi bahwa kurang minum nanti pikirnya harus minum sebanyak-banyaknya katanya. Padahal kan relatif cenderung bahaya ya kalau terlalu banyak cairan, bisa hiponatremi gitu-gitu. Nah, gimana Din kalau kita tuh asupan cairan baik gitu untuk lansia, karena kan hiponatremi juga bahaya gitu kan. Nah, seperti yang udah pernah sih saya ngasih kayak info gitu singkat bahwa kita nggak perlu minum plenty of water, jadi just enough water. Jadi artinya memang nggak perlu banyak-banyak, karena kalau kebanyakan bisa namanya intoksikasi air. Water intoxication, dan udah ada beberapa pasien seperti itu sih, hiponatremi, dan itu
sangat berat sampai menyebabkan pasien jadi penurunan kesadaran karena hiponatreminya. Jadi ya memang minum secukupnya, apalagi biasanya kalau usia tua ada gangguan ginjal, ya harus hati-hati. Ya, ya. Rata-rata sih kita minum normal 2 liter, 2,5 liter, that's enough. Jadi kalau orang usia lanjut tuh mungkin asupan cairannya nomor 1 bergantung pada punya penyakit apa gitu. Kalau ada penyakit ginjal atau ada penyakit gagal jantung gitu ya, Din. Penyakit-penyakit yang memang sering diminta dibatasi cairannya. Nah, itu kita harus dengar tuh dibatasinya seberapa, itu biasanya dokternya akan kasih tahu. Tapi kalau artinya nggak ada penyakit penyerta seperti itu, normal-normal itu kebutuhan cairan kita, orang tua juga sama ya, 30 cc sampai 50 cc per kilogram berat badan per hari. Iya, betul. 2 liter itu kita ambil rata-rata aja orang Indonesia ya kan. Iya. Berat badannya 60 ya. Dan juga harus diingat juga pada saat kondisi misalnya lagi aktivitas olahraga yang membutuhkan keringat banyak, ya itu minumnya lebih banyak lagi. Dan sebenarnya parameter yang paling mudah untuk menilai apakah kita cukup cairan apa enggak dari urin kita, warna urin kita. Jadi kalau bisa tuh dibikin label di dalam kamar mandi. Kalau aku pernah ke kamar mandi mana ya, pokoknya ada suatu mall di Inggris yang setiap ruangannya tuh ditempelin itu. Jadi berapa warna urin Anda yang mana? Berarti kalau warna ini dehidrasi, warna ini cukup. Nah, itu kayak penting tuh. Bener. Karena kadang-kadang yang simpel itu aja tuh bisa jadi alarm dan kita bisa jadi, oh iya, kok pekat banget sih urin. Iya, gitu kan. kita kayak nggak ngeh kan, sibuk, terus minumnya kurang, ataukah karena lagi anxiety minum mulu gitu kan. Wah, udah berapa banyak. Sekarang kan kita di rumah sakit kan pakai masker terus ya. Itu yang biasanya kita bisa minum berkali-kali mungkin di poli, sekarang kadang minum jadi makin kurang ya. Iya benar. Jadi itu bisa menjadi penanda. Sip lah, semuanya tuh disesuaikan sama keadaan masing-masing gitu. Nggak bisa semuanya diangkat. Iya. Iya, benar. Kan kesehatan kita masing-masing. Dinda, nanti kita thank you. Mesti diceritain secara offline, online kayaknya ya. Iya. Mungkin udah. Iya, karena pandemi ya kita jadi parno nggak ketemu deh. Udah, sekarang sih Bismillah ya nggak. Sekarang udah lah ya, kalau mau ketemu asal ini apa ya, nggak usah makan ketemu aja buat ngobrol ya kan. Ya udah, thank you. Oke, salam buat Keira masih baby Z. Iya, ini dia nih kan. Salam juga ini how are you kakak? Aku lihat kakak ini juga ada tahunnya. Dia udah jadi atlet terkenal. Kenapa? Halo. Apa? Dia jadi orang ya sekarang. Kenapa? Ya nggak? Dia udah jadi atlet. Iya, hebat deh kakak. Iya. Dulu kan ketemu aku kan bilangnya dia mau jadi atlet sepak bola kan. Iya. Kayak sinyal kita udah makin jelek. Sinyal kita udah makin jelek. Ya deh, kalau gitu untuk teman-teman Care, terima kasih banyak juga yang untuk kirim pertanyaan, udah gabung di. Oh, yang my tadi. Pleasure. Ya. Bye. Oke, teman-teman Gary juga sampai ketemu, sehat-sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.